Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua dalam keadaan baik? Amin. Bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Kita hadir di sini bukan karena kewajiban saja, tapi biarlah itu karena kerinduan. Amin. Karena kita sudah menikmati berkat-berkat yang dahsyat dari Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, saya mengingatkan sekali lagi, tolong alat komunikasinya yang bisa berbunyi gitu ya, di silentkan dulu, dimatikan dulu ya. Kita mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan penuh hikmat, dan juga nanti anak-anak akan punya jam ibadah sendiri setelah di pertengahan ibadah ini. Mari saudaraku terkasih, kita mau mengambil satu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita menutup mata agar kita lebih fokus lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Kami sungguh menikmati bagaimana Engkau menopang kehidupan kami. Ada kekuatan baru yang setiap hari kami boleh miliki karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu, sebab kami tahu semua pertolongan itu datangnya daripada-Mu, dan hanya inilah Tuhan yang dapat kami berikan, karena kami tidak sanggup membalas setiap kebaikan-Mu. Tapi biarlah kami Tuhan, dengan ketulusan hati kami, menyembah dan memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu, mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau layakkan kami, ampuni dosa kami, agar kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami yakin Tuhan, saat ini adalah saat yang terindah ketika berada di hadirat-Mu. Kami percaya berkat-Mu sudah melimpah atas kami, dan hidup kami dipulihkan dan dibarui dari hari ke hari. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Hadirat-Mu ada sukacita saat terindah, saat terindah
hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu, kami dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Lebih dalam lagi katakan, saat telik di hadirat-Mu berkat melimpah. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Dalam-Mu Tuhan ada sukacita. Di dalam-Mu Tuhan berkat melimpah. Di dalam-Mu Yesus ada kelepasan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau layak ditinggikan, disembah. Engkau layak ditinggikan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku
mau menyembah-Mu. Kami sungguh mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh mau meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Sebab kami sudah merasakan, kami sudah menikmati betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, yang tidak dapat dilakukan oleh harta benda kami, yang tidak dapat dicapai oleh apapun juga dunia ini, tapi hanya karena pengorbanan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau lebih lagi dalam menyembah Kau. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, Ampuniku, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. dengan darah-Mu Tuhan yang tercurah, Kau telah ampuni kami semua. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur
kami banggakan, tiada lain yang kami sembah. Hanya satu nama di hati kami, di pikiran kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah menebus dan menjamin kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, kami mau menari bagi Engkau. Sebab Kau telah berikan kami tenaga yang baru, Kau sudah berikan kami tubuh yang kuat untuk kami bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang mau menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling baik, paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi, haleluya. Siapa memuji Tuhan? Amin. Siapa yang mengakui bahwa Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Tos kiri kanan minimal, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari gerakan tubuh kita menyembah Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kita nyanyi refnya sekali lagi, tapi gerakannya harus sama dong ya. Ingat gerakannya. Tuhan Yesus baik. Semuanya geraknya gini. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, gerakannya gini semuanya. Jempol di atas. Baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus baik bagi kita. Katakan sama-sama. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Paling dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih mau bergerak saudaraku terkasih? Amin. Saya lihat tua muda sama aja energinya luar biasa di sini. Saya juga ngos-ngosan sebetulnya. Tapi saya melihat ada satu pesan Tuhan Yesus. Ada satu pesan dalam firman Tuhan. Kalau berkat mau dicurahkan, apa syaratnya? Kita harus akur. Amin. Harus akur satu sama lain, maka Tuhan akan perintahkan berkat ke sana. Siapa yang mau di dalam komunitas ini selalu diberkati Tuhan, angkat tangan. Amin. Dalam rumah tangga kita mau diberkati Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Katakan sama-sama. Bagurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin. Ayo siap bergoyang buat Tuhan kita Yesus. Mari bergoyang buat Tuhan kita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Bagurapan di kepala Harun, Dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya Dan betapa eloknya bila saudara seiman. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala Harun, janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. amin. Kesana Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bagurapan. Bagurapan di Kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya.
Oh betapa indahnya. Coba lihat kiri kanannya, wajah teman-temannya. Indah nggak wajah teman-temannya? Lihat dulu, indah kan? Ya, disitulah berkat ada. Silakan duduk kembali, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik oleh persembahan persepuluhan kita. Dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bila kami boleh hidup di dalam komunitas ini, di dalam gereja-Mu ini Tuhan, di mana kami menemukan orang-orang yang saling mendukung, saling support, saling mengingatkan agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang menjadi berkat-Mu bagi kami. Setiap persepuluhan, persembahan ini Tuhan, kami berikan dengan ketulusan hati kami, sebab Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan berlimpah. Kami tidak khawatir Tuhan, kami tidak takut kami kekurangan, sebab kami punya Allah yang sanggup mencukupi kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Dalam dosaku tenggelam jauh dari daratan, aku sungguh jahanam, putus pengharapan. Telah terkabul pintaku akan keselamatan. Dari jahat hidupku diselamatkan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Jiwa ragaku serahkan Juru selamatku, Tuhan Kaulah pimpinan ya selama hidupku. Sungguh agung kasih-Mu, haruslah ku balas. Ku abdikan diriku dengan ikhlas. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Pandang pada Yesuslah, hai kamu yang tenggelam, kasih-Nya penuh murah, kuasa-Nya tadi. Saudara Pendeta Thomas. Dalam ombak Lautan turutlah perintah-Nya, terimalah keselamatan karunia-Nya. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah
kasih Tuhan. kasih Tuhan, Kasih Tuhan, harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan, kasih Tuhan, harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang telah datang dari surga ke bumi, ke tempat kami orang berdosa, yang telah mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela memberikan nyawa, memberikan anak-Mu yang tunggal menebus dosa kami. Kami serahkan pada Bapa, biarlah pengakuan iman kami ini Tuhan dengarkan, Tuhan tetapkan kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan anugerah Tuhan itu sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami. Menjamah hamba-Mu ini, menyatakan kuasa-Mu, sehingga kuasa-Mu menolong kami untuk mengerti firman ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami pada saat ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh ajaib. Kau jadikan mereka anak-anak-Mu ya Bapa, anak-anak yang tumbuh dengan luar biasa, dipenuhi dengan berkat Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam setiap kehidupan. Bahkan kami merindukan supaya kelak mereka percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kau memberkati orang tua mereka, menyatakan kasih-Mu, sehingga melalui kedua orang tua ini anak-anak itu harus bertumbuh semakin besar, semakin pintar, bahkan semakin mengerti kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan anak-anak ini juga sebentar akan berpisah dengan kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati guru yang membimbing sehingga mereka mengerti firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, panitia Natal telah dibentuk dan kita akan mengadakan Natal pada bulan Desember. Tema pada hari ini melanjutkan tentang komunitas yang benar. Saya mengingatkan saudaraku, tidak komunitas itu benar ya. Jadi harus hati-hati kalau Bapak Ibu bergabung dengan komunitas, harus mengerti benar. Apakah komunitas itu membuat kita berdampak, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia? Apakah justru dengan komunitas ini kita jauh dengan Tuhan? Minggu yang lalu, selama 2 minggu kita belajar tentang ciri atau 6 ciri komunitas yang berpusat kepada Tuhan. Kita telah pelajari 6 ciri komunitas yang berpusat pada Kristus. Yang pertama adalah penerimaan. Kita berhak dan wajib menerima siapapun yang datang di dalam komunitas gereja kita. Dan yang kedua adalah ada gesekan yang sehat. Jadi kalau kita bergaul dengan otentik, dengan apa adanya, pasti akan terjadi gesekan. Kenapa? Karena gesekan ini menunjukkan kedekatan hubungan.
Sama seperti kita punya keluarga, pasti ada gesekan karena kita mempunyai kedekatan di antara anggota keluarga kita. Ciri yang ketiga adalah ada keterbukaan. Ya, bukan berarti terbuka pada siapapun, tetapi keterbukaan paling tidak ada beberapa orang yang Bapak Ibu anggap bisa dipercaya, bisa sharing, bisa nyampaikan permohonan doa-doanya ketika ada permasalahan. Ada pimpinan, pengajaran, nasihat, teguran. Ada kata saling memberi, saling mendorong, saling menguatkan, saling mendoakan, dan sebagainya. Dan ada persatuan. Kita ada persatuan satu sama lain. Bapak Ibu, pada saat ini Bapak Ibu mungkin melihat di tengah-tengah kita ada saudara kita yang baru datang. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri, Bapak Ibu yang baru datang tadi. Tamu yang baru datang hari ini. Ya, saudaraku, kita Bapak Ibu ucapkan selamat, salam. Kita adalah anggota-anggota dalam keluarga kita, dalam komunitas ini. Jadi kita menerima siapapun yang hadir di gereja ini, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, kondisi apapun. Nah, itulah komunitas, kita menerima semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema berikutnya, yaitu pengharapan di dalam komunitas. Saudara, pada saat kita masuk dalam komunitas, pasti ada pengharapan. Ada harapan. Apa yang bisa saya dapatkan di dalam komunitas? Pada saat kita menyekolahkan anak kita masuk dalam komunitas sekolah itu, pasti kita punya pengharapan. Apa yang bisa didapatkan anak kita dalam sekolah itu, melalui sekolah itu? Pada saat kita masuk sebuah gereja, pasti juga ada pengharapan. Apa yang saya dapatkan pada saat saya masuk dalam komunitas gereja itu? Jadi kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang pengharapan dalam sebuah komunitas. Saudara, pada pagi ini kita akan belajar 3 saja. Ada banyak, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan pengharapan-pengharapan pada waktu Bapak Ibu masuk dalam komunitas gereja ini. Apa Bapak Ibu harapkan? Bisa menambahkan, bisa disaringkan, bisa didiskusikan. Kalau kita bicarakan semua pasti waktunya sangat panjang. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan bicara tentang tiga harapan yang biasanya ingin didapatkan dalam setiap anggota gereja. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, harapan itu adalah mendapatkan dukungan. Saya percaya Bapak Ibu suatu saat atau mungkin sekarang sedang ada masalah, sedang dalam kondisi yang lemah, sedang kondisi yang tertekan, sedang kondisi yang banyak pergumulan. Pasti kita ingin mendapatkan dukungan dari komunitas, paling tidak komunitas keluarga dan komunitas gereja ini. Kita akan membuka dalam Markus pasal yang kedua, Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya akan membacakan bagi saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, firman ini sudah sering kita baca semenjak kita belajar dalam sekolah minggu, atau mungkin dalam belajar firman Tuhan di situasi yang lain. Suatu konteks yang sangat terkenal pada saat Yesus sedang mengajar di sebuah tempat yang bernama Kapernaum, di sebuah rumah. Yesus mengajar dan biasanya selalu banyak orang yang ingin mendengar pengajaran Yesus. Demikian pula pada saat itu dikatakan pada saat Yesus mengajar pada sebuah rumah, tempatnya rumah itu menjadi penuh, dipenuhi dengan banyak orang yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Dikatakan tempat itu sesak, artinya dipenuhi dengan orang. Bahkan di depan-depan pintu juga dipenuhi dengan orang. Kalau saya melihat penjelasannya, rumah itu ada beberapa pintu, pintu depan, kemudian pintu samping, dan pintu belakang. Jadi pintu depan dipenuhi dengan orang. Kemudian depan pintu samping juga dipenuhi dengan orang. Bahkan pintu belakang pun dipenuhi dengan orang. Sehingga orang susah masuk. Karena sudah penuh, banyak orang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Perhatikan apa yang terjadi. Di dalam konteks tadi disebutkan, di situ ada seorang lumpuh. Pasti Bapak Ibu tahu lumpuh itu nggak bisa berjalan. Berdiri pun nggak bisa karena lumpuh. Dan dikatakan di situ digotong dengan 4 orang. Saya percaya konteksnya yang asli bukan hanya 4. Kenapa? Karena rumahnya cukup jauh. Saya nggak mungkin kalau hanya 4 orang. Pasti lebih dari 4. Bergantian. Jadi orang lumpuh ini dibawa oleh orang-orangnya, oleh komunitas mereka, oleh tetangga mereka mungkin, oleh kenalan mereka, oleh teman-teman usaha, teman dagang mereka. Pasti itu adalah menjadi komunitas mereka. Jadi mereka membawa orang lumpuh ini dengan cara dibopong, ditandu. Pada saat sampai di lokasi di mana Yesus ada, mencoba masuk pintu depan, penuh orang. Kemudian mulai berjalan ke samping dan pintu samping pun penuh dengan orang. Kemudian ke belakang juga dipenuhi dengan orang. Saudaraku, jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Orang lumpuh ini tidak bisa masuk. Tapi mereka nggak putus asa. Mereka melihat ada kemungkinan bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa dibawa kepada Yesus yang ada di dalam rumah yang sedang mengajar itu. Saudaraku, dikatakan di sini, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, yang di atas Yesus. Jadi komunitas orang lumpuh ini naik ke atap, lalu membuka atap rumahnya. Membuka atap, dan kemudian setelah terbuka, lalu orang lumpuh itu dibawa. Sobat, kita perhatikan bagaimana beratnya membawa orang yang lumpuh. Orang lumpuh ini tidak punya keseimbangan, jadi lebih berat. Waktu saya mengalami stroke, keseimbangan saya berkurang dan itu sangat berat badannya. Karena keseimbangan tidak ada. Orang yang meninggal lebih berat. Karena sama sekali tidak punya keseimbangan. Jadi orang lumpuh ini pasti beratnya lebih daripada saat dia sehat. Tapi mereka bertekad akan membawa orang lumpuh ini bagaimanapun caranya. Walaupun pintu depan tertutup oleh banyak orang,
pintu samping nggak mungkin, pintu belakang nggak mungkin, tapi mereka punya tekad akan tetap membawa orang lumpuh. Mereka membuka atap rumah itu, dan setelah atap rumah itu orang lumpuh dinaikkan, dan setelah itu diturunkan dengan menggunakan tali tepat di depan Yesus. Saudara, apa yang kita pelajari dari konteks ini? Kita akan pelajari konteks ini bahwa dukungan komunitas itu sangat-sangat penting. Orang lumpuh ini, jikalau tidak ada komunitas, tidak bisa dia datang kepada Yesus. Jikalau tidak ada komunitas, tidak mungkin orang ini disembuhkan dan dibawa kepada Yesus. Nah, kita lihat bahwa dalam komunitas harus ada orang-orang yang selalu bersedia melakukan hal yang ekstra untuk anggota komunitasnya yang sedang menghadapi kesulitan. Bapak Ibu bersedia? Jangan kalau komunitasnya ada masalah dikucilkan, dihakimi, dijadikan bahan gosip. Tapi justru pada waktu kita melihat ada anggota kita, komunitas kita yang mengalami beban berat, yang mengalami masalah, yang mengalami kesulitan, anggota komunitas ini harus bersedia melakukan hal yang ekstra. Bukan hal yang biasa, tapi yang ekstra, yang mungkin bisa dilakukan oleh anggota komunitasnya. Perhatikan yang dilakukan oleh komunitas teman-teman orang lumpuh ini, yang seperti yang saya jelaskan tadi, dikatakan ada yang menggotong Yesus, ada yang menggotong orang lumpuh itu dari rumahnya cukup jauh, tidak ada kendaraan, pasti ditandu, atau mungkin dipotong dengan alat yang lain seadanya. Minimal mereka 4 orang. Mungkin selalu bergantian. Karena cukup jauh, itu membutuhkan kerja yang ekstra, luar biasa. Pada saat sampai di lokasi, bukan selesai, tapi mencoba membawa masuk pintu itu pun susah. Lalu kerja ekstra yang berikutnya adalah membuka atap. Saudaraku, biasanya konteksnya rumah-rumah zaman jauh dahulu itu atapnya ada macam-macam ya, ada mungkin semacam di keras itu ya, dicor gitu ya, keras banget itu. Jadi pasti kalau membuka itu sangat sulit sekali. Emang digambar itu kayu, ya nggak mungkin lah, kalau kayu kan bocor gitu ya. Pasti bukan kayu, tapi bahan yang sangat keras sehingga air nggak bisa masuk. Membuka atap itu pun membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Lalu menaikkan orang lumpuh ini, dinaikkan, ya pasti tidak siap dengan tangga. Gak siap dengan tangga ya, untuk menaik itu. Gak siap. Ini pun juga harus berusaha ekstra mendapatkan bagaimana caranya. Lalu setelah dinaikkan itu, diturunkan juga membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Jadi saudaraku, anggota komunitas harus bersedia memberikan dukungan pada saat ada salah satu anggota komunitas yang sedang mengalami beban. Harus kita dukung, bukan dikucilkan, bukan kita buang, bukan kita abaikan, bukan kita jadikan olok-olok. Yang lebih parah, bukan kita jadikan bahan isu, bukan menjadikan bahan omongan, tapi kita harus bertindak dan dikatakan harus bersedia melakukan hal yang ekstra. Saya bayangkan kalau di antara kita ada masalah, lalu semua anggota komunitas gereja ini melakukan bersedia bersemuanya melakukan hal yang ekstra, saya percaya saudara kita yang bermasalah itu sangat menolong, ada kekuatan. Tapi jika sebaliknya akan memperberat beban yang dialami.
Jadi kita lihat dukungan itu sangat penting. Dukungan itu dalam bentuk kesediaan, bukan hanya bicara saja. Memang doa juga perlu, tapi yang lebih tekankan di sini kecuali doa adalah perbuatan yang nyata, kesediaan yang nyata, rela memberikan tenaga, rela memberikan apa yang mungkin dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan, dan supaya itu dapat meringankan di dalam anggota komunitas kita salah satu yang ada masalah dalam hidupnya. Saya belum mengalami teman-teman yang dulu setia. Saya pernah beberapa ke gereja-gereja, ada orang yang dulu setia, sekarang nggak setia. Kemudian biasanya masalahnya ketika dia ada masalah, dia nggak sanggup lagi menghadapi masalah. Mungkin karena nggak ada dukungan dari anggota komunitas di dalam keluarga, dalam gereja itu. Jadi saudaraku, dukungan ini juga membuktikan, memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sendiri. Jadi perlunya dukungan itu supaya kita mendapatkan kemampuan untuk melakukan sendiri yang tidak mungkin kita lakukan sendiri, maksud saya. Orang lumpuh itu nggak mungkin melakukan sendiri untuk datang kepada Yesus. Ketika kami menghadapi masalah, saya bersyukur jemaat mendukung kami. Beberapa orang menguatkan kami, menemani kami, mendoakan pasti, sehingga kami mampu menghadapi masalah itu. Saya percaya kita bangun komunitas gereja ini menjadi komunitas yang sungguh-sungguh, bukan hanya di dalam pembicaraan, kesatuan bukan hanya diucapkan dalam perkataan, kebersamaan bukan hanya diucapkan saja, tetapi diwujudkan dengan sesuatu yang nyata, yang konkret, yang bisa, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, supaya beban anggota komunitas kita yang sedang ada masalah itu kita dapat meringankan, kita dapat memberikan solusi, sehingga kita dapat bersama-sama merangkul kembali, sehingga mereka juga akan dikuatkan karena dukungan dari anggota-anggota komunitas kita. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu semuanya punya masalah. Amin. Kalau sekarang belum pernah ada masalah, ya pasti akan ada masalah. Saya pasti percaya kita pernah menghadapi masalah. Coba kita evaluasi bagaimana pada saudara punya masalah. Apakah komunitas teman gereja saudara cuek semua? Atau justru saudara semakin kecewa karena pergumulan saudara menjadi bahan gosip? Mari kita renungkan supaya sungguh-sungguh komunitas ini adalah komunitas berdasarkan kasih Kristus. Komunitas berdasarkan kasih Kristus. Kita telah belajar 6 ciri yang 2 minggu lalu kita pelajari 6 ciri itu sangat penting. Dan kita saat ini masuk harapan-harapan kita pada saat kita membangun komunitas. Harapan yang pertama pasti kita mendapatkan dukungan. Kita pengen mendapatkan dukungan pada saat kita menghadapi masalah. Saudara, kita membuka dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudaraku, domba itu binatang yang sangat tidak bisa membela diri sendiri. Beda. Misalkan kalau kita melihat binatang yang sangat hebat itu bisa membela diri sendiri. Tapi domba ini nggak mampu membela diri sendiri. Domba ini nggak sanggup membela diri sendiri.
Itu sebabnya dikatakan kita itu adalah domba-domba Tuhan, domba-domba Kristus. Karena kita butuh gembala, butuh Kristus. Saudaraku, bagaimana cara domba untuk membela dirinya? Saya menuliskan beberapa hal di sini. Yang pertama, cara domba itu untuk membela dirinya adalah menjauh. Jadi misalkan kalau ada hewan yang ingin memusuhi domba itu ada bahaya, domba itu menjauh. Nggak berani melawan, tapi menjauh. Melarikan diri. Atau domba itu tetap berada dalam gerombolan domba itu. Karena binatang-binatang menyerang domba itu akan tidak berani menyerang. Jikalau domba-domba itu tetap dalam gerombol, dalam komunitas saya sebutkan gitu ya. Atau domba itu harus dekat dengan gembalanya. Jadi kita akan belajar di sini yang kedua, hal yang kedua yang kita akan pelajari tentang yang diharapkan dukungan dari setiap anggota komunitas adalah perlindungan. Kita mendapatkan dukungan. Dan yang kedua, kita mengharapkan perlindungan dari anggota-anggota komunitas kita yang lain. Saudaraku, jadi perlindungan sangat dibutuhkan kalau kita membaca dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 12. Saya akan membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau yang seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang bepergian bersama-sama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Saudaraku, kita Pengkhotbah memberikan hikmat kepada kita bahwa berdua itu lebih baik daripada sendirian. Berkomunitas itu lebih baik daripada sendirian. Membangun komunitas itu lebih baik. Tuhan tidak menciptakan kita sendirian. Tuhan memberikan Adam, memberikan Hawa sebagai temannya. Tuhan membentuk keluarga. Ini menginginkan bahwa Tuhan tidak menginginkan manusia itu hidup sendirian. Tapi Tuhan memberikan komunitas-komunitas yang ada di tengah dunia ini. Jadi saudaraku, yang pertama perlindungan itu pada saat kita ada masalah, kita katakan di sini adalah menghindar dan menjauh. Saudaraku, kalau kita melihat HP ini ya, HP ini kadang-kadang kita nggak set ya, kita nggak simpen ya. Tapi tiba-tiba waktu HP itu tiba-tiba nongol apa? Gambar porno, saudara. Benar? Saya mau tanya, siapa yang nggak pernah nonton gambar porno? Kita nggak ingin, tapi kadang-kadang muncul. Jadi pada waktu kita melihat HP ini, contohnya melihat HP ini, tiba-tiba muncul gambar porno. Ya, firman Tuhan mengajarkan supaya kita menghindari. Kita tutup. Bukan gini ya. bukan cari tempat yang, tempat aman. Menghindari. Pada waktu kita berkata-kata, di situ ada seorang yang suka gosip, menggabungkan diri dengan pembicaraan saudara. Yang saudara meninggalkan itu. Jangan ikut menggosip. Pas kita datang, kemudian di situ ada hajatan misalkan,
Biasanya kalau hajatan itu kan ada judi ya, main. Wah ini kecil-kecilan Pak, hanya iseng Pak. Hanya iseng supaya nggak ngantuk Pak. Ya kita nggak usah ikut-ikutan, kita tinggalkan itu. Jadi cara supaya kita nggak tergoda semakin dalam, ya kita harus menjauhkan diri, menghindar. Bukan kita malah bergabung, bukan kita malah melihat gambar itu, bukan kita ikut-ikutan berbicara bergosip, bukan kita malah ikut-ikutan berjudi, dan kita harus tinggalkan itu. Itu cara Tuhan melindungi kita dari godaan. Dan yang kedua adalah kita harus masuk dalam komunitas, saudaraku. Dalam kitab yang kita baca pengkhotbah tadi dikatakan sendirian itu mudah dikalahkan oleh si jahat. Saudaraku, kalau kita sendirian itu mudah dikalahkan. Tapi kalau kita membentuk komunitas, kita saling menguatkan. Dulu kami pernah membentuk komunitas orang-orang yang suka saat teduh. Dulu ya, ada beberapa teman yang suka saat teduh, lalu kita sering membagikan. Itu berkat saat teduh hari ini, disingkat dengan sate hari ini, saat teduh ya. Sate hari ini, dituliskan ini. Wah, dikuatkan saudaraku. Kita bangun saudaraku. Bangun komunitas karena kita nggak mampu sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk mengingatkan kita. Orang lain juga butuh kita supaya kita mengingatkan pada saat mereka mungkin sedang jatuh dalam godaan. Kita melihat bagaimana Yusuf ketika digoda oleh tante Potifar. Yusuf itu tampan, kulitnya putih, menarik bagi banyak-banyak gadis. Sampai istri Potifar, pejabat itu tertarik dengan ketampanan Yusuf. Tante Potifar selalu menggoda. Menggoda mungkin ya bajunya mungkin dilepas gini supaya tubuhnya kelihatan merangsang. Mungkin dengan cara berjalan. Tahu persis bagaimana cara menggoda laki-laki. Begitu Yusuf melihat ini godaan, lalu Yusuf meninggalkan. Walaupun nggak ada orang yang tahu, walaupun tante Potifar orang yang berkuasa karena suaminya penguasa, tapi Yusuf nggak mau. Yusuf meninggalkan godaan itu. Jadi pada saat kita menghadapi godaan-godaan itu dari kuasa-kuasa dosa, kita harus segera meninggalkan godaan itu. Yang kedua, kita masuk dalam komunitas dengan kita sharingkan itu supaya kita didoakan oleh komunitas kita. Ya mungkin kalau nggak bisa banyak orang, kita cukup ada komunitas yang sungguh-sungguh komunitas inti. Itu namanya komunitas inti. Saudara punya komunitas inti yang sungguh-sungguh komunitas yang kecil, yang saudara berani terbuka kepadanya. Nah, saudara bisa datang kepadanya untuk minta didoakan. Dan orang itu juga datang kepada saudara dengan sama, saling tadi. Mungkin kalau banyak kita nggak mau terbuka, tapi ada komunitas inti yang perlu kita bangun. Supaya itu sungguh-sungguh menguatkan saudara pada saudara dalam bahaya, dalam godaan itu. Dan yang paling penting perlindungan itu akan kita dapatkan jikalau kita dekat dengan gembala kita, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membuka dalam firman Tuhan. Dikatakan, kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai 10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 sampai 10. Saya membacakan dari bahasa Indonesia sehari lagi, lebih gampang dipahami ini ya. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan
untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatannya yang luar biasa. Dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihan-Nya. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 dikatakan gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Kita menjadi anggota gereja karena Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil. Konteksnya memanggil dari kegelapan. Itu sebabnya orang-orang masuk ke dalam gereja bukan orang-orang yang suci, tetapi orang-orang yang baru dari kegelapan akan terus bertumbuh, akan menjadi terang. Ini satu proses yang sangat lama. Kita nggak bisa membatasi orang-orang gereja, orang kudus, orang suci, orang tanpa dosa, tapi justru orang yang dalam gereja adalah orang-orang yang dalam kegelapan. Amin. Jadi kalau sama-sama gelap ya jangan saling menyalahkan. Samalah. Sama. Saya pernah dosa. Bapak Ibu juga pernah dosa. Tapi proses di sini adalah kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang gemilang, terangnya yang ajaib. Jadi kita berharap kita semua orang-orang yang dalam kegelapan dipanggil Tuhan. Lalu diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, lalu dipakai Tuhan, diubah oleh Tuhan, seperti komunitas yang ada dalam gua yang kemarin. Dari orang yang brengsek, orang-orang buangan, orang yang dikejar-kejar utang, orang ketakutan, orang sakit hati. Ketika masuk dalam komunitas, menjadi pahlawan yang pegagah perkasa, yang membebaskan kota Kehila. Jadi ada perubahan. Dalam komunitas itu harus ada terjadi perubahan. Perubahan yang positif. Perubahan yang semakin kuat menghadapi masalah. Perubahan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah dibutuhkan satu sama lain dari anggota komunitas. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi komunitas yang dibangun atas Kristus bukan komunitas yang tanpa membicarakan perubahan. Enggak, tapi harus fokusnya perubahan. Fokusnya semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu ada pimpinan, ada pengajaran, ada pembelajaran, ada teguran, ada nasihat. Supaya kita semuanya bergabung, dibangun bersama-sama bertumbuh. Komunitas kita harus mengalami semakin rohani, semakin nyata perubahan. Ya lagunya ya bukan lagu aku masih seperti apa? Ya iyalah, janganlah. Kamu masa sudah 5 tahun ke gereja, lagunya aku masih seperti yang dulu. Loh kenapa? Iya, seperti dulu belum ada perubahan. Lagunya harus aku berubah, sungguh ku berubah. Amin. Harus berubah. Tuhan gak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat masa depan kita. Tuhan melihat progres perubahan kita seperti apa. Dalam gereja harus terjadi perubahan. Itu sebabnya dikatakan ada dukungan, harus mendapatkan dukungan. Pada saat kita menghadapi masalah, teman-teman komunitas mendukung. Pada saat ada anggota kita yang menghadapi godaan, teman-teman kita mendukung, mendoakan, menasihati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi komunitas yang benar yang kita bangun adalah menjadi komunitas yang anggotanya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga iman mereka memiliki iman yang pribadi. Bukan iman keturunan.
Beberapa waktu yang lalu saya marah khotbah di Amerika, statistiknya orang-orang sudah mulai mandiri, usia-usia mandiri, mereka nggak ke gereja. Setelah dia akan survei, kenapa? Karena ketika kecil, dia ke gereja karena orang tuanya. Dipaksa orang tuanya. Ketika mandiri, mereka menentukan sendiri mereka memilih ke gereja. Mari kita akan bertumbuh supaya iman-iman kita bukan iman-iman karena diajak teman-teman kita. Mungkin awalnya kita mengenal Tuhan karena diajak teman. Mungkin waktu kita mengenal Tuhan diajak orang tua, mungkin diajak pacar. Tapi biar kita bertumbuh, sehingga kita memiliki iman yang mandiri bersama Tuhan Yesus, punya pengalaman. Dan ini yang akan menjadi target dalam komunitas kita. Dan jikalau iman kita, iman yang mandiri itu, iman yang pribadi, pengalaman kita bersama Tuhan, maka komunitas kita akan menjadi sehat. Sedikit demi sedikit, gosip akan tidak ada, akan berkurang. Sedikit demi sedikit, keluhan-keluhan yang dulu sebegitu banyak akan berkurang. Kenapa? Karena kita punya iman pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga yang kita pelajari tentang harapan dari kita yang untuk menjadi anggota komunitas itu adalah kasih. Kita akan membuka dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Kasih. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15 dari teks bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Perhatikan, saya garis bawahi, harus menunjukkan. Jadi bukan perkataan. Itu sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus menunjukkan baik hati. Kalian harus menunjukkan rendah hati, lemah lembut, dan tahan menderita. Ayat 13. Kalian harus sabar satu sama yang lain. Dan saling mengampuni kalau ada orang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Ayat 14. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi. Sebab kasih itu menyatu padukan. Perhatikan, kasih. Kita berbeda, tapi kalau perbedaan ini kita sadari akan memperkuat kita. Tangan kita berbeda, jari-jari kita berbeda, talenta kita berbeda. Perbedaan ini kita satukan akan menjadi kekuatan. Sama seperti dalam sebuah taman, ada berwarna-warna macam, ada yang merah, ada yang kuning, ada putih, ada oranye. Itu sangat indah. Tetapi jika perbedaan ini kita dasarkan dengan egois, maka perbedaan ini akan menjadi sumber perpecahan yang sangat gampang terjadi. Jadi saudaraku, dikatakan ayat yang ke-15, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di hatimu. Keputusan-keputusan yang kita ambil dalam komunitas didasarkan, ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus.
Saya bersyukur gereja baptis kita sudah tidak ada lagi rapat urusan gereja. Yang dulu setiap rapat urusan gereja terjadi perpecahan, konflik. Tapi sekarang diubah menjadi apa itu? Iya, bukan voting tapi apa? Musyawarah. Itu lebih Indonesiawi. Voting itu warisan dari budaya luar. Mereka biasa berhadapan perbedaan. Mereka bisa argumen perbedaan berbeda lalu menyatu lagi, tapi kita nggak bisa. Itu sebabnya dalam rapat usaha gereja ada beberapa gereja termasuk gereja kita ada masalah, ada konflik, dan sekarang diadakan di sini diganti dengan musyawarah mufakat, mengambil keputusan berdasarkan kedamaian yang diberikan oleh Kristus. Jadi saudaraku, kita satu, yang penting kesatuan dari jemaat ini. Saya berkata pada istri, anak saya, kalau keluarga ini satu, kita akan mampu menghadapi apapun. Saya kembangkan, kalau gereja ini punya kesatuan, kita akan mampu mengatasi semuanya. Amin. Kita akan sanggup. Kalau kita bersatu, kita akan sanggup membayar kontrak lagi. Amin. Kita bersatu berdoa bersama-sama. Satu tujuan, kita merindukan tempat ini Tuhan. Kita bersama berdoa. Dan jika dikabulkan Tuhan, lalu doa berikutnya, Tuhan tolong cukupkan dananya. Kalau kita bersatu, saya percaya akan dipenuhi Tuhan, akan dipenuhi Tuhan. Karena konsep kesatuan sangat penting. Berkali-kali Tuhan berkata, supaya mereka bersatu, supaya mereka menjadi satu. Menjadi satu bukan seragam. Menjadi satu adalah unity, kebersamaan, kita berbeda. Tapi potensi itu menjadi satu. Dan itu menjadi kekuatan dalam komunitas kita. Saudaraku, saya ingin mengakhiri khotbah saya. Kalau kita melihat dalam konteks ini, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, belas kasihan, baik hati, itu unsur kasih ya. Rendah hati, lemah lembut, tahan menderita. Ayat ke-13 sampai 14, sabar, saling mengampuni, saling mengasihi. Ayat yang ke-15 dikatakan, hidup dalam kedamaian. Itu unsur-unsur kasih yang perlu kita kembangkan dalam komunitas kita. Kasih yang menjadi ciri khas dalam komunitas itu. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan ilustrasi seperti ini. Ada sebuah desa di Afrika yang saya dapatkan dari Google. Sebuah desa di negara Afrika itu pernah terjadi hal yang sangat buruk. Jadi biasanya dalam desa itu kadang-kadang ada penjahat yang masuk dalam desa itu, dalam perkampungan desa itu di Afrika. Penjahat ini jumlahnya banyak. Lalu secara paksa mengambil gadis-gadis atau perempuan-perempuan di desa itu. Diambil. Dan masyarakat nggak berani menantang. Karena mereka punya senjata yang luar biasa. Diambil beberapa gadis-gadis itu. Lalu dibawa pulang, dibawa pergi oleh penjahat ini. Mereka dijadikan budak seks oleh mereka. Berapa waktu kemudian gadis-gadis itu dipulangkan ke kampung halaman mereka di desa itu. Pasti gadis ini mengalami trauma yang luar biasa. Mengalami kekecewaan luar biasa. Mengalami terhina luar biasa. Kan dijadikan budak seks beberapa bulan dan saat dikembalikan. Tapi yang luar biasa, masyarakat itu tidak mengucilkan gadis-gadis itu. Mereka merangkul satu persatu. Dia mengatakan, engkau tetap menjadi bagianku. Engkau tetap menjadi saudaraku. Walaupun mereka meninggalkan dengan luar biasa, trauma luar biasa. Tapi masyarakat merangkul mereka satu persatu. Berkata, engkau saudaraku. Engkau tetap menjadi bagianku. Sehingga trauma yang begitu besar yang dialami gadis-gadis itu sedikit demi sedikit pulih. Kenapa? Karena ada dukungan yang luar biasa
dari anggota masyarakat yang lain. Saya mau sampaikan kepada saudara, kita semua punya masalah. Kita punya masa lalu. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan yang hebat. Kita jadikan komunitas kita untuk memberikan dukungan, memberikan doa, support doa, memberikan konkret, perbuatan yang konkret. Harus ada teman-teman komunitas yang berani berbuat yang luar biasa untuk menolong anggota komunitas yang saat ini sedang ada masalah pergumulan yang berat ini. Jadi saudaraku, jika setiap anggota komunitas mempunyai sikap yang benar, seperti yang saya sebutkan tadi, mempunyai sikap-sikap, ada orang yang hancur hidupnya, yang mengalami kepahitan yang luar biasa, yang mengalami masa lalu yang luar biasa, trauma yang luar biasa. Jikalau kita mengatakan engkau saudaraku, memberikan support, memberikan dukungan, apapun masalahnya, apapun masalah orang itu, saya percaya akan dapat menguatkan, akan mendapatkan kekuatan. Mari kita bangun komunitas seperti ini. Bukan hanya mendapatkan saja, tapi juga mari kita berkontribusi di dalam komunitas kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Supaya sungguh-sungguh komunitas ini akan menjadi komunitas yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Tuhan komunitas gereja-Mu ini menjadi komunitas yang terdiri dari orang-orang yang komitmen, yang saling mendukung. Komunitas yang sungguh-sungguh saling memberi kontribusi satu sama yang lain. Tuhan berkatilah gereja-Mu ini menjadi komunitas yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang saling menguatkan, yang saling berubah, yang saling menasihati dengan penuh kasih, yang saling memberi kontribusi. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Biar setiap anggota-anggota yang masuk dalam komunitas ini, harapannya dapat dipenuhi, sehingga mereka semakin kuat, karena Tuhan semakin menambahkan orang-orang dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Saudara, kita akan menaikkan pujian. Tema kita, tema bulan ini, kasih persaudaraan. Dalam kasih-Mu, ku dipanggil. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar kami memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Dalam kasih kita ulangi lagi. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang lagi diajarkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan
pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Kita pujikan kembali dari awal. Dalam kasih-Mu kami dipanggil. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan kali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Saudaraku kasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan dari kegelapan. Kita semua adalah orang-orang dari kegelapan. Kita punya dosa masa lalu yang berbeda, tapi kita sama orang-orang yang berdosa. Kita sedang dalam proses. Kita belum sempurna, karena sempurna itu nanti di surga. Selama di dunia, kita masih mungkin jatuh dalam dosa, masih mungkin jatuh dalam pencobaan, masih mungkin kita menghadapi masalah yang berat. Sebabnya kita butuh komunitas. Bukan komunitas yang berkata-kata saja, tapi komunitas yang dibuktikan, yang saling mendukung, saling menguatkan, yang mengikat dengan kasih. Kita punya banyak perbedaan, tapi janganlah perbedaan itu menjadi klaim saya yang terbaik, saya nggak seperti kamu, saya beda dengan kamu. Jangan. Kita berbeda, kita punya masing-masing kelebihan kekurangan. Kita jadikan semua itu menjadi komunitas yang menjadi kuat. Perbedaan akan semakin kuat jika kita gunakan dengan kebersamaan, dengan kebenaran. Tapi perbedaan akan menjadi perpecahan jikalau kita salah gunakan. Kita satu. Mari berdiri sama-sama. Pada saat kita memasuki ref nanti, kita akan bergandengan tangan. Kita pujikan itu dan baku kita naikkan refnya. Biar kita ikat dengan persaudaraan kita satu sama lain. Biar Tuhan melihat, Tuhan memberkati persatuan kita, persatuan kokoh yang dasarkan kasih Kristus. Kita pujikan bait ini. Kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar kami saling dalam satu kasih. Sekali lagi kita pujikan dari di atas. Kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih. Kita bergandengan tangan semuanya. Eratkan kasih tali persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Eratkan kasih, eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga
besar komunitas yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, dalam iman dan sekali katakan dengan lebih yakin, iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Nyanyikan doa, jadikan kami terangmu, jadikan kami garammu, jadikan kami saksi kehadiranmu. Jadikan kami terangmu, jadikan kami garammu, jadikan kami saksi kehadiranmu. Tuhan, Kau melihat tangan kami bergandengan tangan. Tuhan, nyatakan supaya kesatuan persaudaraan menjadi komunitas anggota Gereja Baptis Pemulihan ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan ya Bapa. Biarlah kami sering memberikan dukungan supaya kami sang dikuatkan ketika ada masalah. Karena dukungan-dukungan dari anggota komunitas yang lain. Biar kami mendapatkan perlindungan pada saat kami sedang menghadapi godaan-godaan. Biar dalam kami ada kasih. Di tengah perbedaan, bila kami ikat dengan kasih yang mempersatukan. Kami berdoa, Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi komunitas gereja ini, sehingga kami bertumbuh bersama-sama, membangun bersama-sama, diubahkan bersama-sama untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan juga jadikan bangsa kami, ikat kami dengan kesatuan. Biarlah Pancasila mengikat kami menjadi warga negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Bapa, sebentar lagi bangsa kami akan mengadakan pemilihan umum secara serentak. Berkati persiapan-persiapan PKPU sebagai Komisi Penyelenggara Pemilu. Memberkati, berikan hikmat-Mu. Memberkati Bawaslu, ada pengawas pemilu. Kau berkati Tuhan pimpinan partai-partai politik atau partai-partai koalisi. Berkati Bapa, supaya mereka memfokuskan kesatuan negara Republik Indonesia. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati, pada waktu-waktu yang dekat akan dimulai pendaftaran calon-calon presiden dan wakil presiden. Tuhan berkati momen ini, supaya Tuhan menyertai perjalanan setiap koalisi, sehingga mereka benar-benar mementingkan kebersamaan kesatuan bangsa kami untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar yang akan menyatukan bangsa ini, membangun bangsa ini, mewujudkan masyarakat semakin sejahtera. Kami berdoa untuk rencana Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami kekeringan di beberapa tempat. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Mereka membutuhkan air.
yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati program-program pemerintah, baik itu melalui hujan buatan, pembuatan sumur-sumur, atau usaha yang lain. Tuhan berkati pemerintah kami, sehingga dapat mendapatkan air semua masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini Bapa, yang mereka dalam pergumulannya. Tuhan tahu pergumulan mereka, karena mereka sering menyatakan kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan tolong hadir, Tuhan tolong mendengarkan pergumulan mereka, memberkati, memberi kemampuan, bahkan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan kami Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menolongnya. Terima kasih Bapa. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa, nyatakan pergumulan saudara kepada Tuhan secara pribadi. Yakinlah Tuhan hadir dalam hidup saudara. Tuhan mendengar doa saudara saat ini. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan ruang ini. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, katakan, ku beri syukur hanya bagimu. syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat sepertilah
jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum meninggalkan ruangan ibadah, izinkan kami dari mimbar menyambut beberapa tamu yang baru pertama kali hadir. Yang pertama kami sambut Ibu Yulianti, alamat tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kampung Kebon, Cinangka, Sawangan. Lalu Bapak Henry, silakan bangkit berdiri bersama putri-putri tadi ada 3 ya. Silakan disambut depan belakangnya. Cucu-cucunya ya. Itu ada Areta, Kalea dan Vilena. Betul ya? Vilena. Iya, selamat datang. Terima kasih sekiranya boleh menikmati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah bersama kami. Kami undang untuk setelah ini, kami masih ada sekolah minggu jika ingin bersama-sama bergabung di sini. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ibadah sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.